kembali, masih Rizky lagi, Rizky lagi, Rizky. Oh, sebuah tendangan dari Rizky Afrizal. Đã thu được rất nhiều cái thành công trên các lĩnh vực, trên các phương diện, các đội tuyển, từ đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển U23. Begini pernyataan iri Presiden VFF yaitu TRN Kuktun usai Timnas Indonesia U20 berhasil tahan imbang Yaman U20 dan dipastikan lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, yaitu Tran Quoc Tuan menunjukkan kekecewaan yang mendalam atas kegagalan Timnas Vietnam U20 yang pertama kali gagal lolos ke Piala Asia U20. Pada laga terakhir kualifikasi, Timnas Indonesia U20 berhasil menahan imbang Timnas Yaman U20 dengan skor 1-1. Hasil ini memastikan Garuda Muda menempati posisi puncak grup F dan melaju ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2025. Sementara itu, Timnas Vietnam U20 menghadapi nasib berbeda dan dipastikan gagal melaju ke kompetisi tersebut, sebuah kenyataan yang menjadi beban besar bagi VFF dan sepak bola Vietnam secara keseluruhan. Dalam komentarnya, Tran Quoc Tuan menyatakan bahwa kegagalan Timnas Vietnam U20 adalah hasil terburuk dan memalukan bagi dunia sepak bola Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa menerima fakta bahwa Timnas Indonesia U20 berhasil lolos, sementara Vietnam terpuruk. Saya sangat kecewa dengan hasil ini. Kami seharusnya bisa lebih baik, namun Vietnam gagal untuk lolos ke Piala Asia U20. Ini adalah salah satu hasil terburuk dalam sejarah sepak bola muda kami. Bagaimana mungkin Timnas Indonesia bisa lolos sementara kita gagal? Ini tidak dapat diterima dan sungguh memalukan. Tran Quoc Tuan juga menyatakan bahwa kegagalan ini akan menjadi bahan evaluasi besar-besaran bagi Federasi Sepak Bola Vietnam, dan perubahan besar akan dilakukan demi menghindari kegagalan serupa di masa mendatang. Namun, pernyataan yang terkesan menyindir kesuksesan Timnas Indonesia U20. Keberhasilan Timnas Indonesia U20 melaju ke Piala Asia U20 tahun 2025 tanpa terkalahkan menunjukkan progres signifikan dalam sepak bola Indonesia di level usia muda. Para penggemar di Indonesia merayakan keberhasilan ini sebagai tonggak penting, sementara pernyataan Tran Quoc Tuan menunjukkan adanya tekanan besar bagi Vietnam dalam menjaga posisi mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Seperti diketahui, hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik yang nantinya berhak tampil di putaran final Piala Asia U20 tahun 2025. Vietnam juga mengantongi jumlah poin 9 poin. Suriah U20 finish sebagai juara grup A dengan koleksi 12 angka sekaligus memastikan tempat di putaran final Piala Asia U20 tahun 2025. Di klasemen runner-up terbaik saat ini, Timnas Vietnam U20 menempati posisi 3 dengan 6 angka dan selisih gol poin 5. Kenapa Timnas Vietnam U20 dicatat hanya mengemas 6 angka di klasemen runner-up terbaik bukan 9 poin? Begini jalan pertandingannya. Timnas U20 Indonesia dan Timnas U20 Yaman bermain imbang 1-1 dalam babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Minggu, 29 September tahun 2025. Babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1. Indonesia sempat unggul lewat gol dari Jens Raven pada menit ke-45. Memanfaatkan umpan dari Muhammad Ragil, bola dikirim langsung ke kotak penalti. Jens yang melewati 2 bek lawan eksekusinya langsung menghujam gawang Yaman. Belum menyerah, gawang Indonesia justru kebobolan jelang akhir babak pertama, 45-3. Tendangan Abdurrahman Al-Hader sempat mengenai bek Indonesia sebelum bola tetap meluncur deras ke gawang Indonesia. Hasil imbang membuat Indonesia lolos ke Piala Asia dengan status juara grup F. Pada babak kedua, pertandingan semakin berjalan dengan ketat.
Hingga 60 menit pertandingan berjalan, belum ada peluang emas dari kedua tim. Tendangan bebas Rizky Afrizal masih melambung tipis dari gawang Yaman pada menit ke-70. Adel Abbas tendangannya masih bisa ditepis kiper Ikram dan sukses menjauhkan bola dari gawangnya, 74. Indonesia terlihat lebih bermain bertahan karena berada di atas angin dan kesulitan dalam membangun serangan hingga menit ke-75. Percobaan dari Adel Abbas masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia. Percobaan dari Anwar Hussein lagi-lagi masih melebar dari gawang Ikram Al-Ghifari pada menit 92. Skor imbang dengan skor 1-1 bertahan hingga akhir laga. Dengan hasil itu, Timnas U20 Indonesia berhak lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025. Berita kedua. Begini pernyataan media Vietnam usai pertandingan Timnas Indonesia U20 versus Yaman U20 di penentuan lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025. Media Vietnam yaitu Soha memberikan pujian setelah Timnas Indonesia U20 memastikan diri lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025. Media Vietnam, Soha, memberikan pujian tinggi terhadap performa luar biasa yang ditunjukkan oleh tim asuhan Indra Syafri, terutama dalam pertandingan terakhir melawan Yaman U20. Dalam laporan mereka, Soha menilai bahwa Indonesia telah bermain sangat baik dan menunjukkan kualitas yang mengesankan di lapangan. Soha mencatat bahwa keberhasilan Timnas Indonesia U20 tidak lepas dari adanya pemain-pemain multitalenta yang mampu beradaptasi dengan berbagai posisi. Timnas Indonesia sangat beruntung memiliki pemain multitalenta. Banyak dari mereka bermain di posisi yang bukan posisi asli mereka, tetapi tetap bisa memberikan kontribusi maksimal. Media Vietnam ini juga menggarisbawahi peran penting pelatih Indra Syafri dalam mengoptimalkan potensi skuad. Dengan seringnya melakukan rotasi pemain, Indra Syafri berhasil menciptakan strategi yang fleksibel. Salah satu contoh yang mencolok adalah Alvarezi Buffon, yang biasanya berperan sebagai bek tengah tetapi sukses berkontribusi sebagai bek sayap kanan. Dalam pertandingan melawan Yaman, Alvarezi Buffon tidak hanya bertahan tetapi juga aktif dalam menyerang, membantu Mufli Hidayat di sektor kanan. Alvarezi Buffon memainkan peran penting sebagai bek sayap kanan yang mendukung penyerangan. Dengan tipikal bermain menyerang yang baik, ia berhasil menyuplai bola dan menciptakan ruang untuk striker Timnas Indonesia yaitu Jens Ravens. Tak hanya itu, media Vietnam ini juga menyoroti kemampuan striker Timnas Indonesia U20 yaitu Jens Ravens yang menunjukkan sikap profesional dengan bersedia mengubah peran sesuai instruksi pelatih. Jens Ravens, yang biasanya beroperasi sebagai striker tunggal, rela bermain di posisi sayap saat Indra Syafri melakukan perubahan formasi. Ini adalah langkah yang tidak mudah, tetapi ia berhasil menjalankannya dengan baik. Media Vietnam yaitu Soha menjelaskan bahwa peran Jens Ravens sebagai striker lateral sangat penting dalam proses build-up serangan Indonesia. Ia menjadi jembatan antara lini tengah dan lini depan, dan kehadirannya membantu menciptakan serangan yang lebih terorganisir. Dengan Jens Ravens berperan sebagai striker lateral, Indonesia memiliki keuntungan tersendiri. Ia mampu menarik perhatian bek lawan dan menciptakan peluang untuk rekan-rekannya. Selain fokus pada performa individu, Soha juga mencatat bahwa banyak pemain Timnas Indonesia U20 yang memiliki kemampuan untuk bermain di berbagai posisi, menunjukkan kedalaman dan fleksibilitas para pemain Timnas Indonesia U20. Permainan yang sangat luar biasa dari para pemain Timnas Indonesia U20 menjadi bukti nyata bahwa mereka siap bersaing di level Asia. Secara keseluruhan, pujian dari media Vietnam ini menandakan bahwa Timnas Indonesia U20 tidak hanya menunjukkan hasil yang baik, tetapi juga kualitas permainan yang menjanjikan untuk menghadapi tantangan di Piala Asia U20 mendatang. Dengan para pemain yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan tampil baik di berbagai posisi,
Harapan besar kini tertuju pada mereka untuk terus memberikan performa terbaik mereka di Piala Asia U20 tahun 2025. Dengan kemenangan ini, Garuda Nusantara dipastikan lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025 yang bakal digelar di Cina dengan status juara grup. Pasukan Indra Syafri mengumpulkan 7 poin dalam 3 laga. Poin tersebut sama dengan yang dihasilkan Yaman, tetapi kalah produktivitas gol. Catatan rendah sepak bola Vietnam, kami telah memiliki tahun-tahun yang sangat sukses tetapi sekarang kami tidak dapat mempertahankan itu untuk waktu yang lama. Sekarang saya sangat iri dengan kemajuan sepak bola Indonesia, ujar media Vietnam yaitu Soha. Tak hanya media Vietnam yang memberikan pujian terhadap timnas Indonesia, tetapi media Kamboja juga mengatakan bahwa timnas Indonesia naik level dari hari ke hari. Selamat untuk kemajuan yang baik, jelasnya.